Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Saiful Esos MAP, salah seorang dosen pada program studi Teknik Informatika Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STIMIK Adiguna Palu. Sebagai seorang dosen, tentunya saya mempunyai kewajiban tridharma perguruan tinggi yang meliputi 1. Pengajaran, 2. Penelitian, 3. Pengabdian pada masyarakat. Pada video PDD UKTPT ini, saya ingin menyampaikan salah satu tridharma perguruan tinggi yang saya sudah laksanakan di bidang pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata kuliah wajib yang diajarkan pada semester 1 dengan bobot 2 SKS. Berikut ini saya ingin menyampaikan beberapa aspek terkait dengan proses pembelajaran mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Yang pertama adalah deskripsi singkat mata kuliah. Yang kedua, metode pembelajaran. Yang ketiga, kriteria pemberian nilai. Dan yang keempat, sebentar kita akan saksikan sama-sama video pembelajaran dalam kelas. Adapun deskripsi singkat mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sebagai berikut. Mata kuliah ini akan menjelaskan tentang hakikat dan urgensi pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional, integrasi nasional, nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, kewajiban dan hak negara serta warga negara, hakikat instrumen praktis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, memahami dinamika histori konstitusional, sosial politik, kultural serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan, serta memahami wawasan Nusantara, ketahanan nasional, dan bela negara. Adapun capaian pembelajaran setelah mengikuti mata kuliah adalah sebagai berikut. Pertama, mahasiswa dapat memahami hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam pengembangan kemampuan sarjana yang profesional. 2. Mahasiswa dapat memahami esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa yang berkarakter. 3. Mahasiswa dapat memahami urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. 4. Mahasiswa dapat mengetahui nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan konstitusional ketentuan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. 5. Mahasiswa dapat mengetahui harmoni kewajiban dan hak negara serta warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. 6. Mahasiswa bisa memahami hakikat, instrumen, dan praktis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 7. Mahasiswa bisa memahami dinamika histori konstitusional, sosial politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. 8. Mahasiswa mampu mengetahui dinamika histori dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsep dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. 9. Mahasiswa bisa memahami urgensi dan tantangan ketahanan nasional, bela negara bagi Indonesia dalam pembangunan komitmen kolektif kebangsaan. Dan yang 10 adalah mahasiswa mampu menyelenggarakan proyek citizen untuk mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Sedangkan untuk materi yang diajarkan setiap kali pertemuan adalah seperti berikut. Pertemuan pertama, hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana yang profesional.
Kedua, esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan berkarakter. Tiga, atau pertemuan ketiga, urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Pertemuan keempat, nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan konstitusional ketentuan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar 45. Pertemuan kelima, harmoni kewajiban dan hak negara serta warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Pertemuan keenam, hakikat dan instrumen dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pertemuan ketujuh, dinamika histori konstitusional, sosial, politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Sedangkan pertemuan ke-8 adalah ujian tengah semester. Pertemuan 9, dinamika histori dan urgensi kewawasan Nusantara sebagai salah satu konsep dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. 10. Urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Pertemuan ke-11, urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam pembangunan komitmen kolektif kebangsaan. Sedangkan untuk pertemuan ke-12 sampai dengan pertemuan ke-15 akan menyelenggarakan Project Citizen berupa pemberian tugas kepada mahasiswa dengan membentuk kelompok yang akan nantinya didiskusikan sebanyak 3 kali pertemuan untuk membahas tugas yang diberikan. Pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester. Adapun literatur yang saya gunakan adalah Pendidikan Kewarganegaraan bagi Perguruan Tinggi Dirjen Delmawa Kemendikti tahun 2016. Untuk metode pembelajaran atau aspek yang kedua adalah metode pembelajaran, saya menerapkan metode pembelajaran ceramah dan juga diskusi kelompok. Samping itu saya juga menggunakan aplikasi WA Group dan Classroom yang bertujuan untuk mengupload materi-materi yang sudah diajarkan serta tempat penyetoran tugas yang diberikan kepada mahasiswa. Aspek yang ketiga adalah kriteria pemberian nilai. Untuk kriteria pemberian nilai, saya mengambil 4 aspek sebagai berikut. Pertama, kehadiran dengan bobot 20%, tugas dengan bobot 25%, UTS dengan bobot 25%, dan UAS dengan bobot 30%. Adapun yang menjadi harapan setelah mengikuti mata kuliah pendidikan kewarganegaraan adalah sebagai berikut. Agar mahasiswa menjadi ilmuwan yang profesional, yang memiliki rasa kebangsaan, cinta tanah air, demokratis, berkeradaban, memiliki daya saing, berdisiplin, berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan Pancasila. Berikut ini kita saksikan sama-sama video pembelajaran dalam kelas dengan metode ceramah. Selamat menyaksikan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah semua dalam keadaan baik. Oke, hari ini kita masuk kembali ke pertemuan ketiga mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Tema kita hari ini adalah integrasi nasional. Tapi sebelum masuk ke materi kita hari ini adalah kita coba refreshing kembali terkait dengan materi kita yang minggu kemarin. Terkait dengan mata kuliah identitas nasional atau materi identitas nasional. Mungkin masih ada yang ingat pengertian identitas nasional? Tasya? Ya, silakan berdiri sampaikan apa pengertian nasional. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Identitas
identitas nasional dalam konteks bangsa cenderung mengacu pada kebudayaan, adat istiadat, serta karakter khas suatu negara. Oke, namanya itulah pengertian terkait dengan identitas nasional. Jadi ciri yang melekat pada seseorang sejak dia dilahirkan. Kalau kita kemudian larikan ke negara, berarti ciri khas yang ada pada negara, termasuk budaya, warna kulit, bendera, bahasa, yang merupakan ciri khas yang bisa dilihat bahwa ketika kita ketemu dengan orang lain, oh Indonesia ya, pasti pertanyaan seperti itu karena ada ciri-ciri yang melekat pada diri kita. Itu materi kita yang minggu kemarin. Jadi hari ini kita akan membahas tentang integrasi nasional. Sudah pernah dengar kata integrasi nasional? Ya, Nadia silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya akan menjelaskan apa itu integrasi nasional. Integrasi nasional terbagi atas dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi dalam bahasa Inggrisnya adalah integrate, yang artinya menggabungkan atau menggabungkan dan mempersatukan. Dalam arti integrasi adalah proses untuk menyatupadukan sehingga menjadi kesatuan yang bulat. Sementara itu nasional dalam bahasa Inggrisnya adalah nation, yang artinya bersifat nasional atau bersifat kebangsaan. Jika digabungkan, maka integrasi nasional adalah upaya atau proses untuk menyatukan berbagai unsur atau kelompok sehingga menjadi kesatuan nasional. Oke, makasih. Jadi demikian tadi jawaban dari Tasya terkait dengan integrasi nasional. Itu ada proses menyatukan. Jadi ada yang terpisah disatukan. Nah, kita bahas satu-satu. Definisi integrasi nasional. Integrasi memiliki arti pembauran sehingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Jadi pembauran yang terpisah-pisah kita jadikan menjadi satu yang utuh. Secara politis, integrasi memiliki arti bahwa penyatuan berbagai kelompok budaya, sosial dalam suatu wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Jadi ada hubungannya materi identitas nasional dengan integrasi. Jadi menyatukan budaya sosial. Karena kita pahami bahwa Indonesia ini adalah terdiri dari beberapa pulau. Jadi masing-masing pulau ini punya budaya, punya adat istiadat, punya bahasa yang berbeda. Sehingga kita perlu satukan. Kemudian secara antropologi, integrasi nasional berarti bahwa proses penyesuaian di antara unsur-unsur budaya yang berbeda sehingga mencapai suatu kesatuan fungsi dalam kehidupan masyarakat. Walaupun belum diintegrasikan sebenarnya, sudah terjadi pembauran dalam satu wilayah. Contoh, orang dari selatan datang ke Sulawesi Tengah. Itu sudah berbaur. Cuman masalahnya adalah bagaimana proses menyatukan yang namanya budaya. Pasti budaya dari luar itu berbeda dengan budaya yang ada di kita. Sehingga ini harus kita satukan. Orang asli harus memahami budaya orang luar. Orang luar juga harus memahami budaya orang asli sehingga tidak terjadi harus memaksakan kehendak, kan gitu. Harus memaksakan budaya saya harus diterima oleh orang-orang asli. Begitu juga sebaliknya. Nah, kalau kemudian kita gabungkan, integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Jadi budaya-budaya yang ada di wilayah-wilayah yang ada di pulau-pulau itu kita satukan. Walaupun sebenarnya ini agak sulit. Karena yang namanya negara yang baru merdeka pasti masing-masing orang akan memaksakan harus budaya saya harus diterima, kebiasaan saya harus diterima, yang lain harus mengikut. Nah ini harus kita satukan.
Kemudian kita lanjut. Integrasi nasional menurut para ahli. Integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dan pemerintah dalam satu wilayah. Ini menurut Safruddin Bahar, penelitian tahun 1998. Jadi proses menyatukan unsur suatu bangsa. Kemudian menurut Howard Huringins, integrasi berarti penyatuan bangsa-bangsa yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh, atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang banyak menjadi suatu bangsa. Nah, kita pahami Indonesia ini kan unik. Kenapa unik? Suku-suku bangsa bisa dipersatukan dalam suatu negara. Coba kalau kemudian kita sedikit ke Eropa, satu suku bangsa membentuk satu negara. Iya kan? Portugal itu satu suku bangsa. Inggris itu satu suku bangsa. Spanyol itu satu suku bangsa. Masing-masing membentuk negara walaupun wilayahnya sangat kecil. Tapi di Indonesia itu bisa bersatukan. Pasti ada sebab kenapa itu bisa dipersatukan. Sebentar kita bahas. Nah, menurut Myron Weiner memberikan definisi tentang integrasi. Pertama, integrasi menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam suatu wilayah, dan proses pembentukan identitas nasional, membangun rasa kebangsaan dengan cara menghapus kesetiaan pada ikatan-ikatan yang lebih sempit. Jadi proses menyatukan kelompok budaya dan sosial. Walaupun berat, ini akan kita lakukan. Dalam suatu wilayah, membentuk identitas nasional. Jadi yang tadinya identitas sendiri-sendiri, kemudian kita bentuk identitas nasional. Bahwa itu bisa kita gunakan. Baik berkomunikasi, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, integrasi menunjuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil, yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Jadi tidak ada lagi itu bahwa kelompok ini lebih berkuasa daripada kelompok ini. Bagaimana kita bisa sama-sama punya hak dan kewajiban untuk membangun. Kemudian yang ketiga, integrasi menunjuk pada masalah yang berhubungan antara pemerintah dengan yang diperintah, mendekatkan perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit di masa. Jadi bagaimana upaya kemudian menghubungkan antara pemerintah dengan orang yang diperintah. Makanya kemudian ada aturan yang mengatur tentang bagaimana menunjuk pemerintah. Karena kalau semua mau jadi pemerintah kan susah kan? Orang Bugis juga mau jadi pemerintah, orang Jawa juga mau jadi pemerintah. Yang terjadi adalah konflik. Karena semua mau jadi pemerintah. Sehingga harus ada bagaimana cara menghubungkan antara pemerintah atau cara menunjuk pemerintah, karena kita adalah banyak, bukan hanya satu golongan, ada satu budaya, maka perlu ada aturan main yang harus kita sepakati. Kemudian bagian D, integrasi menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. Jadi harus ada kesepakatan terkait dengan nilai. Tidak boleh diputuskan sepihak. Disepakati bersama. Makanya kemudian ada aturan main bagaimana melakukan konsensus atau melakukan cara agar nilai itu ada. Dulu kan kalau kita berkomunikasi kan susah. Kalau tidak ada bahasa Indonesia. Iya kan? Orang Morowali akan susah ketemu dengan orang Kaili karena beda bahasa. Makanya kemudian itu yang harus ditumbuhkan. Kemudian, pentingnya integrasi nasional. Masyarakat yang integrasi dengan baik merupakan harapan bagi setiap negara, sebab integrasi masyarakat merupakan kondisi yang diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan.
Jadi setiap negara itu berharap terjadi integrasi, terjadi penyatuan, bukan hanya penyatuan wilayah, tapi penyatuan adat, istiadat, budaya, dan lain sebagainya. Bagaimana kemudian negara bisa maju kalau masyarakatnya tidak terintegrasi, tidak menyatu? Bagaimana kemudian tujuan negara bisa tercapai kalau masyarakatnya tidak terintegrasi, tidak bersatu? Itu mustahil akan terjadi. Malah yang terjadi adalah kelompok-kelompok kecil. Kita lanjut. Integrasi masyarakat yang sepenuhnya memang suatu yang tidak mungkin diwujudkan. Kalau kita wujudkan secara keseluruhan kan tidak mungkin. Pasti ada terjadi blok-blok di masyarakat. Nah, ini blok-blok ini yang kemudian bagaimana caranya kita bangun tatanan nilai sehingga blok-blok itu tidak menjadi besar dan mau berkuasa sendiri. Namun apapun kondisinya, integrasi masyarakat merupakan suatu yang sangat dibutuhkan untuk membangun kejayaan bangsa dan negara. Oleh karena itu perlu senantiasa diupayakan. Siapa yang mengupayakan adalah pemerintah. Membangun kesadaran. Karena kita pahami bahwa kita mau bersatu pasti ada sebabnya. Karena tidak mungkin kita mau bersatu tidak ada sebabnya. Nanti sebentar kita lihat apa sebabnya sehingga kita harus bersatu. Kita mulai dari sini. Kita akan berbicara kenapa kita harus bersatu. Bisa lihat gambar yang ada? Nah, Indonesia terdiri dari keragaman budaya. Tiap wilayah, tiap daerah beda kebudayaan. Nah, di samping kiri kanan ini ada dua orang, masing-masing dua orang. Yang satu saling dorong, yang satu saling menarik. Jadi membentuk suatu integrasi pasti ada daya dorong dan daya tarik. Faktor integrasi nasional. Jadi ada dua faktor yang menyebabkan integrasi nasional. Yang pertama adalah ada pendorong. Pendorong kenapa kita harus berintegrasi, kenapa kita harus bersatu. Kemudian ada faktor penghambat. Kita bahas satu-satu. Pertama, faktor pendorong. Adanya rasa yang senasib dan seperjuangan. Jadi, Indonesia pernah dijajah oleh bangsa yang sama. Perlakuannya sama. Sehingga semua wilayah menginginkan kita harus bersatu untuk mengusir penjajahan. Kita merasa senasib semua, seperjuangan. Jadi kita harus bersatu. Kalau kita tidak bersatu, kita akan makin dijajah oleh bangsa lain. Kemudian yang kedua, adanya ideologi nasional. Apa itu ideologi nasional? Ideologi nasional adalah Pancasila. Jadi semua aturan nilai yang ada di masyarakat dari Sabang sampai Merauke diatur oleh ideologi nasional. Kemudian yang ketiga, adanya sikap dan tekad keinginan untuk bersatu. Yang ketiga ini tentunya didorong oleh yang pertama, karena kita senasib seperjuangan. Kemudian adanya ancaman dari luar. Kalau kita tidak bersatu, membangun nilai, kita akan mudah dijajah walaupun tidak secara fisik oleh orang lain atau oleh bangsa lain. Sekarang saja kan kita sudah dijajah dari sisi budaya. Ya kan? Kalau kita kembali flashback ke belakang, bagaimana budaya nenek moyang kita, itu sudah pelan-pelan sudah mulai hilang. Masuk budaya asing. Kemudian kita masuk ke faktor penghambat. Yang pertama adalah
kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan. Nah, seperti saya bilang di awal tadi, kita ini kan negara majemuk, terdiri dari berbagai suku bangsa, budaya, adat istiadat, dan lain sebagainya. Kita pahami bahwa memang sering terjadi gesekan karena kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan. Menganggap kita lebih kuat daripada orang lain, menganggap kita lebih hebat daripada suku lain. Kemudian yang kedua, kurangnya toleransi antar sesama golongan. Ini juga penting karena kita hidup ini bertetangga bukan hanya dengan keluarga kita, dengan suku bangsa kita, dengan orang yang sepaham dengan kita, kan, tetapi kita bertetangga hidup dengan orang lain, suku lain, budaya lain dan sebagainya. Sehingga perlu kita toleransi antar sesama golongan. Kemudian adanya sikap ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan. Adanya sikap ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan. Makin ke timur, pembangunannya makin lambat. Ini yang terjadi ketimpangan. Orang pasti merasa kok kenapa bagian Jawa, Sumatera itu pembangunannya luar biasa. Sehingga perlu upaya bagaimana ketimpangan itu bisa dihindari. Kemudian ancaman integrasi. Kalau tadi kita bicara tentang pendorong terjadinya integrasi, kemudian faktor penghambat terjadinya integrasi, kita akan berbicara tentang ancaman terjadinya integrasi. Yang pertama adalah ancaman militer dan kedua adalah ancaman non-militer. Ternyata militer ini sangat berpengaruh terhadap proses integrasi. Nah, kita bahas satu-satu. Ancaman militer. Yang pertama adalah ancaman dalam negeri. Separatisme. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti separatisme adalah paham atau gerakan untuk memisahkan diri atau mendirikan negara sendiri. Secara umum, separatisme adalah kelompok etnis atau kelompok identitas lain yang berupaya memisahkan diri dari suatu negara atau pemerintahan yang sah. Di Indonesia ada kan? Ada GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Ini kan kelompok-kelompok masyarakat yang mau menginginkan kita mau merdeka. Kenapa kita merdeka? Karena ada ketimpangan. Masa wilayah kita kaya, tapi kita miskin semua. Apa yang terjadi kan? Begitu pertanyaannya. Sehingga mereka, oh iya, kita harus merdeka. Lebih baik kita kelola sendiri wilayah kita. Nah, paham inilah yang kemudian menghambat atau menjadi ancaman terjadinya integrasi nasional. Kenapa dia masuk di ancaman militer? Karena paham ini atau ideologi ini mereka melakukan gerakan dengan gerakan militer. Kemudian yang kedua, kudeta. Kudeta adalah sebuah tindakan pembalikan kekuasaan terhadap seorang yang berwenang dengan cara ilegal dan sering kali bersifat brutal, inkonstitusional, berupa pengambil alihan kekuasaan, menggulingkan kekuasaan sebuah pemerintah negara dengan menyerang secara strategis, taktis, dan politis. Legitimasi pemerintahan kemudian dimaksud untuk menerima penyerahan kekuasaan dari pemerintah yang digulingkan. Jadi ada upaya. Biasanya ini militer yang melakukan. Belum lama kita melakukan pemilihan umum. Dipilihlah pemerintahan yang sah. Berjalannya waktu, pemerintahan yang sah tidak melaksanakan amanah, korupsi dan lain sebagainya. Sehingga ada upaya kalau dibiarkan terus-menerus, negara akan hancur. Dan biasanya yang melakukan kudeta ini adalah militer. Kemudian ancaman yang kedua adalah ancaman dari luar negeri. Agresi. Agresi adalah tindakan yang bertujuan untuk menyakiti atau melukai orang lain. Kalau contoh kita lihat kemarin invasi Rusia atau agresi Rusia ke Ukraina.
yang terjadi pasti ada orang yang jadi korban. Kemudian yang kedua, invasi. Invasi atau aksi militer di mana angkatan bersenjata atau suatu negara memasuki daerah yang dikuasai oleh suatu negara lain dengan tujuan menguasai daerah tersebut dan mengubah pemerintahan. Ya, kurang lebih dengan invasi. Kemudian ada namanya aneksasi. Penyerobotan atau penggabungan atau pencaplokan adalah pengambilan dengan paksa. Itu nyata-nyata sudah wilayah kita, akan tetap dicaplok oleh negara lain, diakui oleh negara lain bahwa ini adalah wilayah kita, bukan wilayah Indonesia. Ini ancaman dari luar. Kalau kita tidak bersatu, ancaman ini bisa terjadi. Kita pahami bahwa wilayah kita itu terdiri dari tanah, air, dan udara. Pasti ada batas-batasnya. Nah, kalau kita tidak pahami batas itu, otomatis orang akan gampang untuk mengambil alih. Makanya sehingga suatu wilayah itu, suatu negara itu harus tahu di mana batas negaranya. Jangan mudah diambil oleh negara lain atau bangsa lain. Oke. Thank you. Terima kasih. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Tutup pertemuan kita hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Demikianlah tadi pemaparan terkait dengan proses pengajaran mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, mulai dari deskripsi singkat mata kuliah, metode pembelajaran, serta kriteria pemberian nilai, dan terakhir tadi kita saksikan sama-sama video pembelajaran dalam kelas. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.